A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas halaman 93. Ke beberapa penghambat mobilitas sosial sebagai berikut. Yang pertama, kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Halaman 94. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan pada masa penjajahan. Terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Nah, ini 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, contoh salurannya yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan saluran mobilitas yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dan mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai perangkat yang mengangkat seorang dari kedudukan rendah menjadi kedudukan yang lebih tinggi. Halaman 95, organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama Pak Soekarno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun melalui perjuangan politiknya Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan Soekarno dipilih menjadi presiden. Gambar 2.12, berbagai partai politik yang berkembang di Indonesia saat ini merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Halaman 96, organisasi politik. Organisasi yang bergerak di antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi di antara lain koperasi dan badan usaha. Organisasi profesi. Organisasi profesi contohnya organisasi profesi lainnya yang dapat menjadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Guru Republik Indonesia PGRI, Ikatan Dokter Indonesia ID, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Nah, ini nama organisasi profesi. Dampak mobilitas sosial antara lain yang pertama, mendorong seseorang yang A mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju berbagai bidang. Yang B, mempercepat tingkat perubahan. Mobilitas akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Yang C, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contoh, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Halaman 98. Nah, ini. Apakah dampak negatif mobilitas sosial? Dampak negatifnya adalah terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang
semakin tinggi. Dalam hal ini wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Ya, konflik ya. Contoh gerakan 30 SPKI. Nah, itu konflik juga. Gangguan psikologis. Seorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatannya. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya, pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami seperti ini termasuk gangguan psikologis, ya, gangguan psikologis. Rangkuman, renungkan. Ini, manusia tidak lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal maupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas maupun ke bawah. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun, seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali untuk melakukan mobilitas ke atas. Diperlukan perjuangan yang gigih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.